Halo semua. Karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana cara berdebat atau berdiskusi tentang agama dengan Muslim, jadi pada video ini, saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk teman-teman berdebat atau berdiskusi dengan Muslim. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman ingat, arti kata Islam yang sebenarnya adalah takluk atau tunduk. Tujuan mereka adalah mengislamkan kamu, menaklukkan kamu. Kalau kamu sudah takluk, kalau kamu sudah Islam, baru mereka merasa ada damai. Itulah sebabnya mereka berkata bahwa Islam itu damai. Artinya, kalau kamu takluk baru ada damai. Jadi ketika kamu berdiskusi atau berdebat dengan Muslim, kamu harus ingat bahwa kamu sedang bertarung, walaupun tidak menggunakan golok dan bedil. Dan kamu harus ingat untuk mempersiapkan diri. Bukan hanya pada level pengetahuan dan logika, tetapi juga pada level emosi dan fisik. Kalau kamu tidak suka atau tidak siap untuk bertarung, jangan bertarung. Jangan berdiskusi atau berdebat dengan Muslim. Karena ketika kamu berdiskusi atau berdebat tentang agama dengan Muslim, suka tidak suka, kamu sedang bertarung. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau kamu sudah paham bahwa kamu bertarung, ada dua prinsip dasar yang harus kamu ingat untuk memenangkan pertarungan. Yang pertama, kamu harus tahu tentang diri kamu sendiri, dan kamu harus tahu tentang lawan kamu. Yang kedua, jangan bertarung di area yang membuat kamu lemah. Bertarunglah di area yang membuat kamu kuat, atau setidaknya netral. Bisa paham ya? Nah, tentang diri kamu sendiri, saya tidak akan berbicara banyak. Kamu sendiri yang harus bisa menjawab siapa kamu. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kalau kamu Kristen, ingatlah bahwa kamu adalah anak Tuhanmu. Kamu punya otoritas dan kuasa dari Bapakmu. Sedangkan mereka adalah Abdul, budak Tuhan mereka. Dan tujuan mereka adalah menaklukkan kamu, supaya kamu juga menjadi budak Tuhan mereka. Nah, kalau teman-teman udah paham tentang hal ini, maka ketika mereka berkata bahwa mereka mencari kebenaran, teman-teman harus sadar bahwa mereka sedang melakukan taqiyah. Mereka sedang berdusta. Mereka bukan mencari kebenaran. Mereka mencari pembenaran supaya bisa menaklukkan kamu. Apa bedanya mencari kebenaran dan mencari pembenaran? Mencari kebenaran adalah menggunakan segala daya untuk mengetahui apa yang benar, apa yang fakta. Mencari pembenaran adalah menggunakan segala daya supaya apa yang salah terlihat benar. Itulah sebabnya di dalam Islam boleh taqiyah. Artinya, untuk menaklukkan boleh berdusta. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen boleh melawan dusta dengan dusta? Nggak boleh, guys. Kita harus melawan dusta dengan kebenaran. Tetapi ingat ya, melawan dusta dengan kebenaran bukan berarti menjadi bodoh. Justru karena mereka menggunakan dusta dan kita menggunakan kebenaran, kita harus lebih pintar. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke opening statement, kalimat pembukaan. Kalimat pembukaan mereka adalah serangan pertama yang sangat penting bagi mereka. Kalimat pembukaan itu dapat berupa pernyataan dan atau pertanyaan. Kalau berupa pernyataan, biasanya kalimat itu adalah sebuah tuduhan palsu. Kalau sebuah pertanyaan, biasanya kalimat itu adalah sebuah pertanyaan yang menjebak. Kenapa mereka menggunakan tuduhan palsu dan pertanyaan yang menjebak? Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus tahu teknik yang digunakan dalam penipuan dan gendam. Beberapa waktu yang lalu, sering terjadi peristiwa penipuan lewat telepon.
Si penelpon langsung memberikan berita palsu bahwa dia dari sekolah dan anak bapak atau ibu mengalami kecelakaan. Sekarang sedang berdarah-darah di rumah sakit. Pernyataan itu membuat penerima telepon kaget, bingung, takut, dan ujungnya disuruh untuk transfer sejumlah uang untuk membayar biaya rumah sakit. Ini adalah teknik hipnotis, dan banyak orang yang kena tipu dengan teknik ini. Begitu juga dengan gendam. Korban diberikan pertanyaan oleh pelaku untuk mengalihkan perhatian sambil diberikan sugesti untuk mengikuti kemauan pelaku. Itu juga teknik hipnotis. Oke, Pak Bambang gini Pak Bambang tadi dari rumahnya mana Pak? Cikarang ya, Cikarang ke sini tadi berapa jam Pak kira-kira? Kok dipikir jadi bingung Pak? Kok dipikir jadi bingung. Jadi ke rumah ke Cikarang berapa jam? Semakin dipikir semakin bingung kan? Namanya kok jadi bingung ya kan? Namanya jadi bingung, kok dipikir lebih bingung. Bawa dompet nggak Pak? Bawa dompet Pak? Bawa ya, oke. Nah, tadi misalnya sudah dikeluarin aja nggak Pak? Oke. Ke sini ke Jakarta jaraknya berapa kilo Pak? Berapa kilo? Sambil dipikir sambil bingung tuh Pak. Ya kan? Bingung, kalau dipikir lebih bingung lagi. Nggak tahu kenapa kalau semakin mikir tuh semakin bingung. Ya kan? Benar nggak Pak? Kalau dipikir lebih bingung lagi kan? Nah, bingung kan? Nah, lebih dipikir lebih bingung lagi. Nah, ini Pak, kalau tadi kesini sebetulnya mau belajar apa Pak? Kalau mau ngomong malah bingung, lebih ngomong lebih bingung lagi. Bawa handphone Pak? Bawa handphone ya Pak ya? Oke, dikeluarkan handphonenya mana? Ini Pak ya? Oke. Sambil tadi Pak, sambil ngomong, kalau ke Jakarta dipikir-pikir Pak, tadi ke Jakarta bangunnya jam berapa, terus kesininya dengan siapa, kalau dipikir lebih bingung lagi gitu Pak. Ini handphonenya Pak ya? Oke, saya minta nggak apa-apa Pak ya, lebih dipikir lebih bingung, nggak apa-apa kan Pak? Oke, lebih dipikir lebih bingung lagi kan? Lebih bingung lagi. Makin dipikir makin bingung ya, gitu kan? Oke, sekarang lupakan semuanya. Oke, sekarang lupakan semuanya. Oke, nggak ada masalah Pak ya? Sadar ya? Sadar kan? Ya oke. Bawa dompet tadi Pak. Dompetnya mana Pak? Tadi bawa dompet ya Pak? Sadar kan Pak? Nggak tahu. Bawa tadi. Terus? Di mobil kali. Di mobil apa? Di sini Pak? Enggak, tadi saya bawa. Hah? Di WC. Tinggalan. Sadar kan Pak? Masih sadar ya? Nggak ada yang aneh ya? Kira-kira kalau gini bisa dikatakan penipuan nggak sih kalau dia misalnya ngasihnya dengan ini? Nggak sadar penipuan. Nggak sadar. Sadar nggak Pak? Sadar kan, namanya siapa Pak? Oh sadar. Rumahnya di mana Pak? Tuh. Ngasihnya yang nggak sadar. Pak, tadi nggak tahu Pak dompetnya di mana. Bawa handphone. Handphonenya mana Pak? Tapi di sini saya. Tuh. Bisa gitu ya? Tanya itu Pak John ada di belakang. Pak John. Celana saya ketat. Iya, ketat ya padahal ya. Nggak ada ya Pak ya? Itu Pak. Tadi sebetulnya sadar nggak Pak ngasih dompet ke saya? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ini dompetnya dikasih ke saya. Ini dompetnya Pak. Nah ini dompetnya. Ini handphonenya juga dikasih ke saya juga. Tuh. Tuh. Oke, tepuk tangan ya. Teknik-teknik hipnotis itulah yang digunakan dengan melontarkan tuduhan palsu dan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Mereka berusaha membuat kamu kaget, bingung, takut, dan ujungnya menggiring kamu ke alur permainan mereka. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena seperti yang saya katakan, tujuan mereka adalah menaklukkan kamu. Ujungnya, supaya kamu melakukan apa yang mereka mau. Bisa jadi, kamu digiring untuk menjadi seperti Zaid di dalam Al-Quran surat 33 ayat 37. Zaid menceraikan istrinya, supaya istrinya bisa dikawinin oleh orang yang menaklukkan dia. Dan Zaid berpikir
bahwa hal itu adalah hal yang benar karena Allah yang suruh. Ih, mengerikan dan menjijikkan sekali kan? Jadi teman-teman yang ingin berdiskusi atau berdebat dengan Muslim, jangan bodoh berpikir bahwa kamu sedang main-main, sebab mereka tidak main-main dengan kamu. Mereka berusaha untuk menaklukkan kamu, dan itulah inti seluruh ajaran mereka. Dan kamu jangan berharap bahwa kamu bisa bertarung di area logika aja, karena mereka bertarung di area hipnotis, area bawah sadar. Bagaimana? Sekarang seharusnya kamu sudah bisa paham kenapa Muslim selalu comot-comot ayat, mengeluarkan klaim-klaim yang memancing emosi, dan lain sebagainya. Karena mereka memang bukan mencari kebenaran. Mereka berusaha menaklukkan kamu. Oleh sebab itu sekarang saya berharap teman-teman bisa mengerti kenapa saya sangat menolak ada kata Allah di dalam Alkitab. Saya bahkan mengatakan bahwa kata Allah yang ada di dalam Alkitab adalah jerat yang harus segera dibuang. Karena mereka akan selalu berusaha berkata bahwa Allah yang mereka sembah sama dengan Tuhan kita. Ketika kamu mengiyakan tipuan mereka itu, kamu sudah membuka celah untuk dihipnotis dan ditaklukkan. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal, jika kamu tidak siap untuk bertarung, jangan bertarung. Walaupun mereka berusaha untuk memancing emosimu, ngatain kamu pengecut, atau apapun. Cuekin aja. Kita nggak butuh pengakuan berani, pengakuan hebat, atau pengakuan apapun dari mereka. Mereka yang butuh pengakuan, karena mereka adalah abdul, mereka adalah budak. Paham ya? Nah, jika kamu sudah siap untuk bertarung, ingat selalu jaga emosimu selama pertarungan. Karena emosimu itulah yang mereka incar. Walaupun kamu emosi, kamu harus tetap bisa mengontrol pikiran dan hatimu. Maksud saya menjaga emosi, bukan kamu tidak boleh marah ya. Tetapi, jangan sampai kamu lepas kendali, mengiyakan perkataan mereka, dan akhirnya kamu digiring oleh mereka ke permainan mereka. Kenapa begitu? Karena semua cara hipnotis hanya berhasil jika kamu mengiyakan orang yang menghipnotis kamu. Kamu tidak bisa dihipnotis jika kamu skeptis, menolak, dan membantah orang yang menghipnotis kamu. Jadi, intinya apapun yang terjadi, kamu harus tenang. Jangan panik. Mengenai kalimat pembukaan mereka, kamu harus ingat bahwa apapun yang mereka katakan, jangan dimakan. Ketika mereka memberikan pernyataan tuduhan, itu karena mereka sendiri melakukan apa yang mereka tuduh itu. Contoh, mereka menuduh orang Kristen tukang berzina. Kenapa mereka menuduh orang Kristen tukang berzina? Karena mereka tukang berzina, dan mereka berusaha untuk menutupinya dengan kertas yang disebut dengan surat cerai dan surat kawin. Kenapa mereka menuduh Alkitab sudah diubah? Karena Al-Quran sudah diubah. Dan mereka berusaha menutupinya dengan bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh kamu. Jadi apapun yang mereka tuduhkan kepada kamu, gak usah merasa tertuduh. Langsung aja pakai tuduhan itu untuk mengukur mereka. Sampai detik ini, saya belum menemukan satu pun tuduhan mereka yang tidak bisa dipakai untuk menampar balik mereka. Sampai di sini paham ya? Nah, ketika mereka memberikan pertanyaan, kamu tidak perlu terpancing untuk memberikan mereka jawaban. Karena pada dasarnya, mereka memang tidak mau mendengarkan jawaban kamu. Mereka hanya berusaha supaya pikiran kamu konsentrasi ke satu titik. Sedangkan mereka mendoktrin langsung pikiran bawah sadar kamu seperti gendam. Jadi, salah satu cara untuk menghancurkan trik mereka adalah memberikan pertanyaan balik.
Contohnya, jika mereka bertanya kepada kamu, kenapa kamu menuhankan Yesus? Kamu bisa jawab dengan pertanyaan balik. Emangnya kenapa? Kamu nggak ngerti. Kenapa kamu nggak ngerti? Kenapa kamu menabikan Muhammad? Dan seterusnya. Jadi, kamu balikan posisi dengan pertanyaan balik, sehingga mereka yang mikir dan kamu yang serang dengan pertanyaan. Kalau mereka sudah menyerah, mereka sudah keluar dari agama mereka, baru kamu berikan jawaban kamu. Kenapa harus begitu? Seperti yang saya katakan, mereka bukan mencari kebenaran. Mereka mencari pembenaran. Diskusi atau debat bagi mereka adalah pertarungan, ajang untuk menaklukkan. Kamu harus patahkan pembenaran mereka dulu, supaya mereka mencari kebenaran. Selama mereka mencari pembenaran untuk memenangkan pertarungan, tidak ada gunanya kamu berikan permata kepada babi. Sampai di sini paham ya? Nah, jika kamu memenangkan diskusi atau debat, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mereka murtad. Yang kedua, mereka kabur dengan perkataan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang ketiga, mereka marah dan menggunakan kekerasan fisik terhadap kamu. Jadi, walaupun kamu memenangkan debat, kamu harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu mereka berusaha membunuh kamu. Nah, ketika hal itu terjadi, segera pergi dari situ. Ingat bahwa kamu adalah anak Tuhan, dan mereka adalah budak. Hardik mereka, dan mereka akan takut. Ketika mereka takut, segera pergi dari situ, karena kita bukan pembunuh seperti mereka. Sampai di sini paham ya? Nah, penjelasan saya mengenai bagaimana cara berdebat atau berdiskusi dengan Muslim seharusnya cukup. Tetapi seperti pertarungan biasa, faktor terpenting untuk memenangkan pertarungan adalah persiapan. Semua petarung yang hebat pasti latihan. Dan semua tentara pasti melakukan persiapan perang walaupun tidak ada perang dan tidak ada niat untuk menyerang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pertahanan. Kamu nggak tahu kapan kamu akan diserang. Jadi, buat teman-teman yang Kristen, suka tidak suka kamu harus latihan. Caranya, baca Alkitab setiap hari. Dan seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya, kalau teman-teman baru mulai baca Alkitab, bacalah mulai dari Matius. Oke? Nah, sebagai bahan latihan khusus untuk teman-teman yang mau berdebat dengan Muslim, renungkan kekalahan Adam dan Hawa dari ular pada Kejadian 2-3 dan kemenangan Yesus dari iblis pada Matius 4, Markus 1, dan Lukas 4. Silakan teman-teman pause video ini sekarang dan catat bahan latihan teman-teman. Kejadian 2-3, Matius 4, Markus 1, dan Lukas 4. Pelajari kekalahan dan kemenangan dari orang-orang lain. Nah, jika teman-teman membutuhkan materi-materi khusus untuk berdebat dengan Muslim, silakan pelajari video-video yang ada di playlist Menjawab Muslim yang ada di channel ini. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang supaya teman-teman bisa menemukan channel ini lagi dengan mudah. Dan bila menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
bersyukur Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku, kasihku rasa berlimpah, mengurapi hidupku. Tak gentar ku melangkah, meski di dalam kekelaman. Kau hebatku, kau kuatku, kau Bapakku. Di setiap malamku bertelut ku menyembah. Ku tahu kau sertaku, menyenangkan hatimu, buah keselamatanku. Roh Kudus menuntunku. Kau mampukan bertahan lalui badai kelam. Kau pulihkan segalanya jadi baru. Terima kasih Yesusku, tak henti ku lantunkan. Terima kasih